Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang saya hormati, sampailah kita pada perkuliahan yang kelima, yaitu membahas masalah bagan alur penelitian disertasi model kualitatif, dan nanti akan berikutnya disambung dengan kuantitatif. Sengaja saya kualitatif saya dulukan karena ini yang banyak menarik penelitian ini di UIN. Saudara-saudara, ada banyak pendekatan atau banyak model yang sering ditemukan dalam penelitian kualitatif ini. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Cara pertama yaitu kita mulai penelitian itu dengan studi lapangan. Studi lapangan, kita menemukan persoalan-persoalan yang ada di lapangan dengan melihat masalah-masalah apa yang muncul. Sebenarnya ada apa di lapangan itu. Ini terutama mereka-mereka yang tertarik dengan grounded research. Itu ada apa di lapangan itu? Masalahnya seperti apa? Ada sesuatukah yang bisa diangkat, diformulasikan sebagai bahan untuk dapat diteliti. Nah, setelah studi lapangan dan kita mengidentifikasi, kemudian berikutnya tugas ke lapangan itu justru mengumpulkan data. Ambil data dulu sebanyak-banyaknya. Itu orang grounded senang sekali nih. Wah, himpun dulu. Nah, dari sana pengumpulan data ini disiapkan, bisa menggunakan kuesioner, bisa menggunakan depth interview, pengamatan, dan lain sebagainya. Baru setelah pengumpulan data ini divalidasi, dipilah, maka baru dia merekonstruksi proposal apa yang ingin menjadi fokus penelitiannya. Nah, diagram alurnya itu seperti ini. Permasalahan penelitian, tujuan penelitian, teori penelitian, dan metodologi penelitian itu ditulis sebagai komponen dasar proposal. Tulis. Setelah itu seminar, bimbingan, dan lain-lain banyak sesuai dengan prosedur masing-masing di lembaga. Anda turun ke lapangan, ambil data. Dari data itu hasilnya Anda bahas, Anda diskusikan, Anda buktikan, dan sebagainya, kemudian Anda simpulkan. Dari situ muncul rekomendasi penelitian. Rekomendasi ini menjawab permasalahan penelitian. Itulah komponen dasar hasil penelitian. Itu kalau model diagram, model penelitian kualitatif. Nah, atau juga bisa dengan cara yang lain. Dengan cara studi pustaka bersamaan paralel dengan identifikasi masalah. Kemudian baru melakukan pengamatan pendahuluan. Ya. Dari pengamatan pendahuluan lalu melakukan persiapan dengan menginventarisasi data. Dari sana saudara-saudara baru mengumpulkan data, baik data sekunder maupun data primer, kemudian digabung, di-combine dengan studi pustaka, maka muncullah proposal penelitian. Cara itu cara yang paling banyak dilakukan hal-hal seperti itu. Jadi kualitatif itu inti pokoknya adalah fenomena lapangan terlebih dahulu. Didalami, bahkan kalau dulu tahun 80-an itu disebut dengan istilah dikelompok orang-orang ilmu sosial disebut penciuman lapangan. Jadi melakukan hal yang seperti itu. Oleh sebab itu penelitian itu kalau yang kualitatif lebih menekankan pada interpretatif datanya. Beda dengan yang kuantitatif, lebih kepada hipotesis inferensialnya, baru kemudian mendeskripsi.
Jadi penekanannya itu. Kalau yang kualitatif nggak interpretatif ya dulu, semakin dia kuat menginterpretasikan, semakin bagus. Ini model yang familiar banyak dipakai. Selanjutnya kalau kita lihat bagaimana yang kuantitatif, mohon maaf. Yang kuantitatif dia lebih bersifat prosesnya lebih linier. Ini paling banyak dilakukan, paling banyak dipakai pada disertasi yang behavioral, yang ilmu eksak, yang fisis gitu, yang nyata itu ini paling banyak. Berangkatnya dari masalah dan potensi rumusan masalah. Kemudian teori dan membaca hasil penelitian terdahulu. Makanya ada disertasi yang membuat satu bab hasil penelitian terdahulu. Wah, ditulis. Kemudian merumuskan hipotesis. Nah, di sini pada waktu pengumpulan data itu ada satu kegiatan yang linear, bukan, yang vertikal yang dikerjakan. Pertama, menentukan populasi dan sampel tertentu dengan cara tertentu, dengan metode tertentu. Dan ini kekuatannya saya ingatkan, salah di sini, salah semua itu berangkatnya. Kemudian instrumen penelitian disiapkan dan pengujian validasi dan reliabilitas, baik instrumen, baik cara pengambilan sampel, diuji secara sahih, benar, baru dia melakukan pengumpulan data. Dari sana dilanjutkan dengan analisis, kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini menjawab masalah penelitian tadi. Jadi berbalik seperti itu. Ini kuantitatif. Nah, sampai di sini sering ada persoalan di sini. Mahasiswa sering terjebak pemikiran, saya ulangi lagi, kuantitatif itu lebih pada angka-angka. Males lah. Kuantitatif itu ketemu statistik, ketemu angka-angka. Tidak, kualitatif tidak menjamin tidak ketemu angka. Justru terakhir sekarang ini banyak menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Mereka berkelindan. Kuantitatif meminta bantuan kualitatif untuk menjelaskan hasil penelitiannya, mendeskripsikan lebih dalam, mendepkan lagi untuk menemukan esensi dari penelitian itu. Contohnya dia menemukan korelasional. Mengapa kok bisa korelasi? Siapa-siapa saja yang bisa mengkontribusi korelasi itu. Bagaimana bentuk kontribusinya? Itu semuanya kualitatif. Kuantitatif nggak bisa menjangkau. Sebaliknya, yang kualitatif minta bantuan kuantitatif dalam rangka menjelaskan hal-hal yang bersifat gradatif, selektif. Nah, itu harus. Ini lebih besar daripada ini. Lebih besar saja, besarnya berapa? Berapa persen kebesarannya, tingkat kebesarannya. Itu gradatif. Yang harus evaluatif. Ini lebih baik daripada itu. Baiknya mengapa? Mengapa disebut baik? Berapa persen baiknya itu? Berapa persen menjadi tidak baik? Nah, itu kan mereka saling berkelindan. Jadi jangan menafikan. Ingat, Anda itu dokter itu adalah PhD. PhD itu adalah philosophy of doctor. Philosophy of doctor itu adalah orang yang berpikir secara filosofis tentang apa yang menjadi objek pikirannya. Sebelum saya terangkan cara, saya ingatkan bahwa oleh sebab itu dokter tidak diperkenankan melakukan plagiarisasi atau plagiarisme. Itu dosa yang tak berampun bagi peneliti. Ya. Apa sih susahnya membuat footnote, mengambil tanggal sekian dari sana, punyanya si Anu ini. Kan justru makin banyak footnote yang kita pakai, berarti referensi kita makin kaya. Makin kaya referensi, berarti bobot penelitian kita itu makin baik. Jadi jangan ditutup-tutupi, biarkan saja puluhan ratusan, apalagi di UIN ini saya lihat referensi itu langsung pada halaman itu lebih bagus. Saya lebih senang membacanya. Wah,
balik sini. Wah anak ini, mahasiswa ini memang mumpuni. Nggak apa-apa. Itu yang bagus. Daripada semuanya ngibul, nggak ada dasar berbicara. Jadi kejujuran ilmiah itu sangat dipegang teguh oleh yang namanya dokter. Saya ingatkan itu. Jangan melakukan plagiarisme. Itu yang namanya dosa tak berampun. Plagiarisme itu ada dua. Self plagiarisme, jadi mengcopy hasilnya sendiri dulu, copy lagi tanpa menyebut, atau mengambil milik orang lain mentah-mentah tanpa menyebut sumber. Banyak kasus-kasus di dunia ini yang ketahuan dokternya di belakangnya plagiarisme, maka dokternya dicopot. Saya setuju sekali. Saya sangat mendukung, karena dokter adalah kualifikasi akademik tertinggi. Saya kira itu pesan dari saya, pesan moral saya. Semoga bahan ini dapat membantu Anda semua untuk menyelesaikan studi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.